Shalom sahabat bimbingan Alkitabiah. Topik kita kali ini adalah ketika pasangan kita beremosi tinggi. Nah, saudara-saudara, pada umumnya kita beranggapan bahwa masalah pernikahan disebabkan oleh kedua belah pihak, suami dan istri. Namun kenyataannya lebih banyak masalah pernikahan ditimbulkan oleh salah satu pihak saja. Seringkali misalnya orang yang beremosi tinggi adalah orang yang tidak konsisten dan tidak mudah menghadapinya. Bagaimana jalan keluarnya? Ada dua cara, yaitu membiarkan dan berusaha menyesuaikan dengan kehendaknya. Sampai kita tidak sanggup lagi, kemudian kita menyatakan bahwa kita sudah terlalu letih dan tidak sanggup lagi. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, mari sahabat bimbingan Alkitabiah dukung channel ini dengan subscribe dan bunyikan loncengnya. Jangan lupa silakan komen atau ada pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom komentar. Nah, saudara-saudara, pada umumnya kita beranggapan bahwa masalah pernikahan pastilah memang disebabkan oleh kedua belah pihak, suami dan istri. Biasanya kita berpikir, tentulah masing-masing mempunyai kelemahan, dan itulah yang menjadi sumber masalah, kelemahan dari salah satu pasangan kita. Kendati memang benar demikian bahwa ada juga masalah yang disebabkan oleh suami dan istri, pada kenyataannya lebih banyak masalah pernikahan ditimbulkan oleh salah satu pihak saja. Memang pada akhirnya pihak yang satunya mungkin saja memberi reaksi yang tidak kalah parahnya. Namun tetap pada awalnya kebanyakan masalah berawal dari salah satu pihak saja. Nah, pada kesempatan ini kita akan melihat beberapa penyebab munculnya masalah dalam pernikahan dan tidak jarang ini muncul dalam keluarga. Nah, pertama adalah mengenai pasangan yang beremosi tinggi. Cenderung mudah marah, tidak dapat menahan diri, tidak dapat mengontrol emosinya. Nah, orang ini adalah orang yang tidak sanggup mengendalikannya dan hal ini adalah kemarahan. Sehingga menikah dengannya tidak jauh berbeda dengan hidup bersama bom waktu yang setiap saat dapat meledak. Pada dasarnya, masalah terbesar hidup dengan orang yang beremosi tinggi ini adalah kita tidak tahu kapan ia akan meledak dengan dalam amarahnya. Dan kita juga sungguh tertekan menghadapi ledakan emosinya. Nah, mari kita lihat kedua hal ini secara seksama, saudara-saudara. Acap kali orang yang beremosi tinggi adalah orang yang tidak konsisten. Hari ini pulang terlambat dari sekolah bisa membuatnya marah, tetapi hari lain sama sekali tidak. Hari ini istri pergi dengan teman sekolahnya, tidak apa-apa. Tetapi lain hari perbuatan itu membuatnya mengamuk. Belum lagi bila ia sendiri yang tengah menghadapi masalah, baik di tempat pekerjaan atau pertemanan. Ia bisa marah-marah tanpa henti. Karena tidak adanya konsistensi ini, maka pasangan dan juga anak-anak harus hidup dalam ketegangan yang secara terus-menerus. Pasangan harus berjaga-jaga karena ia tidak tahu kapan bom akan meledak. Singkat kata, hidup bersama pasangan yang beremosi tinggi memberi tekanan hidup yang besar. Nah, bila kita hidup bersama pasangan yang beremosi tinggi seperti ini, biasanya ada dua jenis reaksi yang biasanya kita keluarkan. Pertama, kita membalasnya. Setiap kali pasangan kita marah, kita juga balas dengan marah. Setiap kali ia berbuat salah, kita menyalahkannya. Singkat kata, kita menggunakan prinsip gigi ganti gigi, mata ganti mata. Memang ada dua kemungkinan yang terjadi bila kita menggunakan prinsip seperti ini, gigi ganti gigi ini. Pertama, pasangan akhirnya tidak berani seenaknya marah karena ia tahu kita akan membalasnya. Kedua, pasangan tetap marah semaunya dan kita pun membalas sepuasnya. Bila inilah yang terjadi, dapat dibayangkan bahwa rumah tangga akan jauh dari sepi. Dan biasanya kadar keparahan akan bertambah. Sehingga tidak jarang pertengkaran
bukan saja melibatkan kata, tetapi juga tangan. Nah, bila kita memilih membalas dan masalah tidak membaik, malah memburuk, relasi kita juga akan berubah menjadi medan perang. Kapan waktu bisa terjadi pertengkaran? Akhirnya, bukan saja relasi berubah, kita pun berubah. Kita menjadi seperti dirinya. Kapan waktu kita pun bisa meledak, dan mata kita pun menjadi seperti matanya. Selalu mencari kesalahan. Tidak bisa tidak. Korban terbesar tentu adalah anak-anak kita. Karena sekarang mereka harus siap mendengar ledakan, celaan, dan kemarahan dari baik ayah maupun ibunya. Nah, pilihan reaksi yang kedua yang cukup sering dipilih yang tak adalah kita membiarkannya. Yang kedua, kita membiarkannya. Kita tidak mau membalas karena kita tahu bahwa masalah bisa memburuk. Akhirnya kita memilih untuk membiarkan, yang artinya adalah kita menanggung beban hidup dan berupaya menyesuaikan diri sesuai kehendaknya. Kita berusaha untuk tidak membuatnya marah, dan bila ia marah, kita buru-buru meminta maaf. Kita pun memastikan anak-anak berperilaku sempurna. Mungkin bila pasangan di rumah, supaya ia tidak marah. Singkat kata, kita berusaha menciptakan lingkungan hidup yang sempurna, sesempurna mungkin, agar ia tidak mempunyai alasan untuk marah. Jika ini respon yang kita pilih, tidak bisa tidak, kita akan sangat tertekan dan letih. Besar kemungkinan kita akan menderita depresi yang membuat kita lumpuh. Kita tidak lagi dapat menjalankan kewajiban kita dengan baik. Kita akan kehilangan hidup kita sendiri. Karena semua berkisar pada kehidupan dan keinginan pasangan, kebutuhan pribadi pun tidak lagi dipenuhi. Akhirnya kita pun mencari kompensasi. Kompensasi negatif dalam kasus seperti ini adalah kita menumpahkan kekesalan kita kepada anak yang membuatnya semakin tertekan. Tertekan oleh amarah pasangan kita dan juga oleh karena kita. Bukan saja tertekan karena harus selalu hidup sesuai tuntutan orang tua yang beremosi tinggi. Anak pun tertekan karena mesti mendengarkan keluh kesah kita. Nah, memang tidak mudah menghadapi pasangan yang beremosi tinggi, mudah marah-marah, cepat marah-marah, dan kadang tidak tahu apa yang menjadi penyebabnya marah. 360 derajat, apapun bisa tiba-tiba membuatnya marah. Nah, jalan keluar yang ideal adalah ia menyadari perbuatannya dan bertobat. Tetapi bagaimana jika ia tidak mau bertobat, tidak menyadari bahwa itu adalah sebuah kesalahan? Apa yang mesti kita perbuat? Yang mesti kita perbuat adalah menggabungkan kedua reaksi di atas. Pada awalnya kita memberi reaksi kedua, membiarkan dan berusaha menyesuaikan dengan kehendaknya sampai kita tidak sanggup lagi. Kemudian kita memberi reaksi pertama, yakni memberi reaksi emosional. Namun bukan membalas, melainkan mengatakan kepadanya bahwa kita sudah terlalu letih dan tidak sanggup lagi hidup seperti ini. Ingat, bila kita membalas, besar kemungkinan ia akan lebih galak. Jadi sebaiknya tidak membalas. Kita katakan kepadanya bahwa kita terbatas dan tidak sanggup menjadi seperti yang diinginkannya. Amsal 20 ayat 22 mengatakan, mengingatkan, janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, ia akan menyelamatkan engkau. Kiranya sahabat bimbingan Alkitabiah menjadi semakin kuat menghadapi pasangan yang beremosi tinggi.